Selamat malam Bapak Ibu semua, Shalom. Puji Tuhan, malam ini kita bersama-sama kembali dalam menara doa Heart of Worship. Mari kita satukan hati kita Bapak Ibu, untuk kita terus memiliki hati yang menyembah kepada Tuhan. Kami satukan hati kami malam ini, kami bersyukur saat kami punya hati bersatu, unity untuk menyembah Tuhan. Di situ ada lawatan Tuhan yang terjadi. Dan kami bersatu hati di Zoom malam ini Heart Worship. Biarlah hati kami yang menyembah kepada Tuhan. Kau Tuhan yang bertahta di atas penyembahan umat-Mu malam ini ya Tuhan. Di rumah-rumah dimanapun kami berada, mungkin di jalan, dimanapun kami berada saat kami menyembah, Tuhan hadir dan Tuhan melawat, sebab Kau senang disembah ya Tuhan. Kau Tuhan yang layak untuk terima penyembahan yang terbaik dari kami. Berkati menara doa atau worship, biarlah kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bertatalah Tuhan hadir, nyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Dan kami yang hadir jangan Kau lewatkan. Biarlah Kau penuhi dengan hadirat-Mu, Kau penuhi dengan kuasa-Mu, dan yang lemah dikuatkan, yang sakit juga Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur ya Tuhan, karena Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik, Engkau baik ya Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami puji nama-Mu. Engkau yang layak Bapa-Ku. Ura-la-la-la maya syandara-la-la-bo. Bagimu segala hormat, pujian kami hanya bagimu. Ura-la-la-la maya syandara. Bawa kami ke gunung kudus-Mu malam ini Bapa. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang mengubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Bab itu ku memuji-Mu, Engkau Allah. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama Yesus, kemuliaan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawa setiap kami ke gunung kudus-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu.
puaskan, hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Oh sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu ku angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Sekali lagi, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin. Tak
usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sekali lagi katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut. Allah menjagaku, tak usah ku. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkati. Mari angkat tangan saudara, katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya berlimpah. El Shaddai, sekali lagi El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah. El Shaddai, mari sembah Dia, saudara. Kalau Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah yang besar, Allah yang terus pelihara kami, Tuhan. Oh, kami tidak takut, sebab Kau Allah beserta dengan kami. Oh, kalau Allah yang menjaga kami, keluar masuk kami. Tuhan penjaga agung kami, ya Tuhan. Oh, yes Lord, yes Lord. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar.
besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Mari sembah-sembah Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kepadamu kami menyembah Tuhan. Kau layak Bapa, Kau layak. Oh, ya la 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 la, oh. Shikara la 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 la, oh. Haleluya, oh. Shalala bara la bara la la bara la 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 la, oh. Jesus, Jesus. Oh, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan. Katakan segala perkara, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan. Segala perkara, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku
Tuhan Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Ku tetap percaya Tuhan setia. Ku tetap percaya Tuhan setia. Oh haleluya. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang terus memberikan kekuatan hari lepas hari dalam hidup kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang terus menuntun kami, yang terus menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih buat malam ini. Tidak lupa kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami satukan hati kami untuk memberkati Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami. Berkati Indonesia ya Tuhan. Berkati penduduk, berkati pemerintahnya, berkati tanahnya, airnya. Ya Tuhan, berkati bangsa ini. Biarlah bangsa ini terus naik, tidak turun dan menjadi kepala, bukan ekor. Kami khusus berdoa buat Pak Prabowo, Pak Gibran, dan semua para wakil, para menteri, bahkan semua gubernur yang ada. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, berikan hikmat, kekuatan yang daripada Tuhan. Biar mereka boleh menjalankan pemerintahan bangsa ini dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati program-program mereka. Apa yang akan dilakukan hari-hari, bulan-bulan, tahun yang akan datang, Tuhan berkati. Tuhan campur tangan. Kami percaya bangsa kami akan terus bangkit dan bangkit. Terima kasih Bapa. Kota-kota yang ada di Indonesia Kau berkati. Kota-kota besar maupun kecil. Kau berkati Surabaya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah terus ada kebangkitan yang dahsyat atas Surabaya. Jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan pulihkan Surabaya. Biarlah Surabaya menjadi kota yang aman, damai, dan menjadi berkat buat kota-kota yang lain ya Tuhan. Berkati juga kota-kota besar yang lain, Jakarta, Medan, Manado, Makassar, dan kota-kota yang lain. Tuhan berkati. Bukan hanya berkati, selamatkan dalam nama Yesus. Lawat Tuhan. Banyak jiwa-jiwa bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa yang ada di kota-kota. Pemerintahan yang takut akan Tuhan boleh berdiri tegak di kota-kota yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga hamba-Mu Bu Yani dan keluarga, Pak Antoni dan keluarga. Kami serahkan keluarga hamba-Mu ini Tuhan, sudah membuka link Zoom untuk menara doa Heart Worship. Berkat-Mu berlimpah-limpah. Hikmat, marifat, pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu dalam nama Yesus. Perlindungan darah Yesus atas hamba-Mu. Diluputkan dari yang jahat. Berkati usahanya, keluarganya, anak cucunya diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa buat semua hamba-hamba-Mu yang join di Zoom ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau yang tahu kehidupan mereka. Kau tahu Tuhan apa yang menjadi doa dan kerinduan hati anak-anak-Mu yang join di Zoom. Tuhan dengarkan doa-doa umat-Mu. Dengarkan setiap kami, setiap doa dan seruan kami. Bukan hanya dengar ya Tuhan, tapi Engkau menjawabnya dari surga-Mu yang kudus dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Biarlah firman-Mu itu terus menuntun kami ya Aba, menjadi terang, menjadi pelita buat hidup kami sehingga kami tidak tersesat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekali lagi ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, biarlah pengurapan-Mu mengajar kami untuk mengerti lebih dalam lagi akan hati-Mu, akan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Ibu Hesti ya Tuhan, biarlah hamba-Mu terus menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan Ibu Hesti, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Saya pastikan semua di sini sehat, kuat, dan mengalami pertolongan Tuhan. Selalu merasakan mujizat yang nyata yang datangnya dari Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Yeni. Ya, oke. Terima kasih untuk sebuah kehormatan yang diberikan kepada saya bisa terundang dalam Zoom Menara Doa ya pada malam hari ini. Oke, saat ini kita akan langsung membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Tawari pasal 20. Ya, kita sama-sama membuka 2 Tawari pasal yang ke-20. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-20 ya. Agak panjang ya. Oke. 2 Tawari pasal 20 ayat yang ketiga sampai 20. Kalau sudah dapat kita akan baca. Ya. Mungkin salah satu di antara kita ada yang bisa membacanya. Ya, kita interaktif ya. Pak Timotius, bisa baca Pak Timotius? Nah, di sini ada Pak Timotius, Pak bisa? 2 Tawari pasal 20 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-20. Oh, belum bisa. Oke. Nah, ada Ibu Eli. Iya, Ibu Eli silakan. Oh, nggak kedengaran suaranya. Oke. Oke, kita akan baca ya 2 Tawari pasal 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata,
Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatku Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu. Karena namamu tinggal di dalam rumah ini dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah sebagai pembalasan mereka, mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada Tuhan, kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat satu kekuatan doa, pujian, dan penyembahan. Ya, tadi saya senang karena WL kita menyanyikan pujian, tak usah ku takut, ya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Saudara, kita melihat bahwa kalau Tuhan mendampingi kita, Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut. Sekalipun badai itu datang dadakan, kita melihat Yosafat, tiba-tiba ada laskar besar menyerang. Ada 3 laskar besar menyerang dia dan rakyatnya. Saudara, Yosafat manusia biasa. Walaupun dia seorang raja, walaupun dia juga punya kekuatan, tetapi kekuatannya terbatas, ya. Kekuatan kita semua terbatas walaupun kita dipenuhi dengan materi, dengan kekayaan dan semuanya. Tetapi sadarlah kita bahwa kita ini punya kekuatan terbatas adanya. Nah, kalau kita lihat bagaimana di dalam ayat-ayat tadi, ayat yang keempat, Yosafat itu manusia biasa kan, dia bisa saja takut. Tetapi yang kita lihat ya, Yosafat itu mengambil keputusan yang benar dengan dia mencari Tuhan. Saudara, ketika kita memperoleh masalah, kita mendapatkan badai dadakan, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan orang-orang yang punya otoritas, atau mengandalkan keluarga kita yang kaya, atau kita mungkin mengandalkan, bahwa saya itu punya kekuatan uang dan sebagainya. Saya punya dokter yang luar biasa. Saudara, semua itu terbatas adanya. Tetapi mari kita ambil keputusan yang tepat dan benar, yaitu mau datang di dalam hadirat Tuhan. Kita cari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, kita aman. Amin.
Nah, kita lihat ya, ketika ada ketakutan dia cari Tuhan. Tetapi saya lihat dalam ketakutan dia mendeklar ya sesuatu yang positif. Itu kita bisa baca dalam ayat 5 sampai 10. Ada kata-kata positif yang terucap, ada kata-kata kebangunan rohani. Ya, katanya kalau dulu dia dibantu Tuhan, ditolong Tuhan, Israel ditolong Tuhan, Abraham pernah ditolong Tuhan. Saya yakin bahwa kata-kata positif itu akan membangkitkan iman kita. Jadi walaupun kita ada rasa takut menghadapi badai, ada rasa takut dengan semua kejadian-kejadian yang datangnya dadakan. Tetapi mulut kita ini jangan pernah mengatakan matang deh gue, mati deh gue. Tetapi saudara, kita harus perkatakan yang positif. Katakan Tuhan tetap beserta dengan kita. Kalau dulu saya ditolong Tuhan, hari ini, besok, dan seterusnya, saya juga pasti ditolong oleh Tuhan. Kalau orang lain disembuhkan, saya juga pasti disembuhkan oleh Tuhan. Seberapa di sini yang mungkin sedang kena badai, ya badai penyakit, badai ekonomi, saudara jangan pernah takut. Tuhan selalu bertindak di saat yang tepat. Ingat peristiwa Musa. Rasa-rasanya maut di depan mata, terkepung dengan begitu banyak masalah. Tapi kita melihat Tuhan selalu bertindak di waktu yang tepat. Di detik-detik terakhir ada pertolongan Tuhan. Di detik-detik terakhir laut bisa terbelah. Bukankah itu tanda penyertaan Tuhan? Kadang-kala kita sudah nggak tahu buat apa. Karena mana mungkin masalah datang kita mengatakan mati deh gue. Tapi kita melihat ya. Kalau belum saatnya mati nggak akan mati. Buktinya di musim corona ya kenapa Anda tidak mati bagi mereka yang terkena corona? Ya, karena memang belum waktunya. Saya percaya di Zoom ini ada 59 orang. Ada beberapa yang pernah kena corona. Saya mau tanya nih, yang pernah kena corona, koronces, coba angkat tangan. Wah, ada beberapa ya. Waduh, Ibu Kihua, Ibu Eli, ya, saya lihat yang angkat tangan. Ya, ada Ibu Grace Tiko Alu, ada Ibu Esther, ada Ibu Nini. Nah, kenapa Anda-Anda yang kena corona nggak mati? Haleluya. Sementara yang lain kena corona mati. Berarti Tuhan masih berikan saudara kepercayaan untuk menjalankan visi ilahi, memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Amin. Kenapa saya dan saudara juga terserang dengan corona? Kok belum mati? Ya, karena saudara mungkin masih banyak yang uh, masih ada cicilan KPR. Haleluya. Ya. Saya melihat wajah-wajah di sini banyak wajah-wajah jatuh tempo. Haleluya. Makanya Tuhan belum panggil. Makanya Bapak Ibu di sini yang usianya sudah di atas 60 tahun, saya kasih tips ya. Jika Tuhan panggil pura-pura budek, haleluya. Ya. Saudara, kenapa kita mesti takut? Hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Tetapi mari kita declare ya. Kita ditolong Tuhan di detik-detik terakhir. Saat anaknya mau tiba-tiba muncul. Itu pertanda bahwa Tuhan kalau menguji kita, dia tahu jalan yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, walaupun kita dengar di mana-mana digoncangkan ekonominya, alam sedang berbicara hari-hari ini ya. Kita lihat bukan cuma di Los Angeles yang lagi kebakaran, tapi di Jakarta juga ada kebakaran. Terus di mana lagi yang kena banjir? Aduh banyak peristiwa-peristiwa yang memilukan sekarang ini. Tetapi kita yang saat ini masih bisa duduk manis ikut Zoom, ini merupakan anugerah Tuhan. Ya, kita bersyukur kita aman dalam perlindungan Tuhan. Makanya nggak usah komplain-komplain. Haleluya. Nggak usah bersungut sama Tuhan. Kita masih ada tempat berlindung dari panas dan hujan. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Walaupun mungkin tahu tempe tidak pernah berubah, kita makan setiap hari hanya sayur ya. Saya mau katakan Daniel cuma makan sayur tapi dia lebih pintar dari mereka-mereka yang makan makanan raja. Haleluya. Jadi yang makan sayur sampai hari ini dan tahu tempe berarti Anda pintar. Amin. Orang pintar minumnya tolak angin. Haleluya. Oke, kita lanjut pada ayat berikut yaitu ayat 12. Kita lihat ya, dikatakan begini ayat 12.
Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, lihatlah Yosafat, dia seorang raja, tetapi dia menyadari benar bahwa dia tidak punya kekuatan untuk menghadapi kekuatan yang besar di depan mata. Sampai-sampai dia berkata, kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan. Ini berarti kita lihat, walaupun dia seorang raja, dia juga punya kekuatan. Tetapi ternyata dia sadar bahwa dia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Walaupun kita punya segalanya, tapi kita lihat kita tidak bisa membeli nyawa. Kita tidak bisa membeli kesehatan. Ya, walaupun kita sudah punya asuransi di mana-mana, tapi waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Nggak ada satupun yang mengatakan, Tuhan pending dulu, karena apa? Ya, saya belum lihat putu. Atau mungkin pending dulu Tuhan, karena rumah saya cuma baru satu, saya pengen 10. Nggak bisa, saudara ya. Kalau sudah waktunya, pasti saudara akan terangkat. Nah, kita lihat Yosafat. Wah, benar-benar dengan melihat musuh di depan mata, ya. Bahkan dia melihat mungkin maut sedang menyerang dia. Apa yang dia lakukan? Dia penyerahan total di hadapan Tuhan, ya. Dia berkata dengan iman, Tuhan, mata kami hanya tertuju kepadamu. Kami hanya melihat Engkau. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Aku dan rakyatku adalah milik Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Saudara, biarlah kita menyadari bahwa sia-sialah hidup kita tanpa Tuhan. Jadi jangan pernah merasa jago, jangan pernah merasa pintar. Karena kita lihat ya kesaksian-kesaksian di Los Angeles. Katanya mereka nggak butuh Tuhan. Sekali Tuhan datangkan api. Semua kemegahan mereka, semua keindahan mereka bagaikan surga, surga di bumi. Habis lenyap dalam sesaat. Saudara, ada seorang ibu yang menyarankan anaknya karena anaknya telah dijemput oleh teman-temannya dan tidak taunya ya teman-temannya itu sudah dalam kemabukan, saudara ya. Dan seorang ibu memberitahu kepada anaknya, "Nak, hati-hati di jalan ya. Kamu harus banyak doa kepada Tuhan Yesus." Anaknya bilang apa? Yesus tidak ada tempat di sini. Ya, semua sudah ditempati katanya ya. Yesus nggak bisa ada di mobil ini karena sudah penuh. Yesus ada di bagasi. Ya, dia nggak butuh Yesus. Tahu-tahu di tengah jalan kecelakaan parah dan semua mati, saudara. Dan apa yang terjadi? Mobilnya rungsep, tapi di bagasi saudara tetap utuh. Ya, coba bayangin, jangan sepelekan ya, jangan sepelekan Tuhan. Karena kita melihat orang-orang yang sepelekan Tuhan, orang-orang yang anggap enteng suara Tuhan, mereka akan melihat akibatnya fatal. Ya, coba lihat di dalam ayat yang ke-14. Di dalam kehidupan ini kita juga butuh orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Kita butuh suara Tuhan melalui nabi-nabi yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, tidak mungkin kan ya, ya Tuhan langsung bicara dari langit begitulah. Kecuali dulu zaman Abraham, waktu dia akan menusuk anaknya dengan pisau gitu, saudara. Tiba-tiba intervensi langit ya dari sorga, malaikat bicara, Tuhan bicara, Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Ya, karena sekarang telah ku ketahui bahwa kamu benar-benar cintakan Tuhan. Ya, kalau zaman sekarang Tuhan harus memakai hamba-hamba Tuhan yang diurapi untuk berbicara. Kalau seandainya saudara ada di kamar atau di WC, saudara di toilet, tiba-tiba saudara lagi mandi-mandi, tahu-tahu ada suara Tuhan, ya, misalkan, ya, Eli, Eli, saudara saya percaya walaupun itu kedengarannya suara Tuhan ngebas gitu, pasti Ibu Eli lari, ya, karena apa, saudara? Lagi mandi tiba-tiba ada suara begitu, mendeni saudara. Makanya Tuhan pakai orang-orang khusus untuk berbicara, menyampaikan suara Tuhan. Betul? Saya percaya saudara ya, misalnya tengah malam, Ibu Esther lagi tidur nyenyak, tiba-tiba datang suara, ya enggak tahu dari suara dari mana, tiba-tiba dibilang, Ibu Esther, aku datang padamu. Haleluya. Saya yakin ya, Ibu Esther ada ketakutan karena apa? Wah, ini suara Tuhan apa suara setan ya saudara? Saya aja kalau mungkin tiba-tiba ada suara keras panggil-panggil nama saya di tengah malam yang gelap, saya juga takut saudara.
Tetapi Tuhan punya banyak cara untuk berbicara kepada kita. Buktinya, kita lihat ya di dalam ayat yang ke-14, Yahasiel bin Sakaria bin Benaya ya, bin Matanya, ya dia dihinggapi roh Tuhan dan Tuhan berbicara melalui mulut nabi ini ya dengan perkataan seperti ini ya, ayat 15. Kita lihat ada suara Tuhan lewat seorang yang diurapi oleh Tuhan dengan berkata, jangan takut, jangan terkejut. Bukan kamu yang akan berperang, tetapi Tuhan. Ya, kita lihat penggenapan firman Tuhan ya di dalam Keluaran 14 ayat 14. Aku yang berperang ganti kamu. Saat kita tidak berdaya, saat kita mungkin lagi tidur di malam hari, tiba-tiba ada serangan-serangan begitu. Saudara, bukan kita yang lawan, tapi ada Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Kita tertidur, tetapi firman Tuhan berkata, dia penjaga Israel yang tidak pernah terlelap buat kita. Ya, saya pernah lagi tidur, saudara ya. Tiba-tiba saya mendengar seperti ledakan begitu ada di atas ini, saudara ya, di atas genteng. Saya pikir itu, aduh apa ya? Wah, saudara, kayak petasan yang berbunyi kencang begitu, saudara. Tetapi saudara, waktu itu saya coba turun, saya lihat ada apa ya, kok bisa ada suara kencang gitu. Waktu saya turun, tiba-tiba ada seorang pendeta dari Solo telepon saya. Tahu-tahu pendeta ini bilang gini, Bu Hesti banyak doa karena sekarang ini Ibu Hesti lagi diserang. Tapi puji Tuhan, Tuhan menudungi rumah Ibu Hesti dengan kemuliaannya. Sehingga waktu orang mengirim sesuatu ya untuk membuat saya apa ya menderita, tiba-tiba itu meledak gitu loh, saudara. Waduh, saya baru saja ya saya lihat-lihat loh apa yang meledak tadi. Saya pikir kompor kah? Saya pikir anak-anak saya main petasan. Tetapi saya baru mau turun, tiba-tiba dapat telepon dari Solo. Dan pendeta di Solo ini bilang, banyak doa ya, banyak doa kalian karena kalian lagi diserang. Nah, ini kita lihat ya. Kita nggak tahu apa-apa, tapi Tuhan selalu jadi penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Saya percaya rumah kita semua dijaga oleh Tuhan. Yang saya percaya kita aman dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari kebakaran, dijauhkan dari longsor, dijauhkan dari banjir ya. Saya yakin Tuhan tetap melindungi kita. Bahkan mungkin kita punya anak di luar kota yang tidak bersama dengan kita, mungkin lagi ngekos, lagi kuliah. Saya yakin percaya hal yang sama juga Tuhan selalu ada buat mereka, menjaga, melindungi mereka dan memberkati anak cucu kita. Amin. Ya, ayat 17 dikatakan lagi, tidak usah kamu bertempur. Bayangkan loh, ya. Tuhan mengatakan begini ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lihat saudara, bagaimana disuruh berperang. Ya. Tuhan bilang apa? Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Ya. Malah Tuhan bilang kamu lihat aja, berdiri aja. Benar kata Tuhan. Kita jadi penonton, saudara. Dan Tuhan yang berperang ganti kita. Wah, luar biasa ya. Jangan kamu takut dan terkejut. Ini 2 kali diulang. Tuhan bilang, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan menyertai kamu. Nah, ini sesuatu yang ajaib loh, saudara. Nah, ketika Tuhan menyuarakan itu lewat nabinya, kita lihat yang dilakukan oleh Yosafat di ayat yang ke-18. Dia langsung berlutut di hadapan Tuhan. Bahkan dia menyuruh seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem untuk bersujud di hadapan Tuhan. Mereka mulai sama-sama menyembah Tuhan. Saudara tahu, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi hidup kita. Dan saya percaya malaikat Tuhan menjaga kita. Saya percaya pagar berlapis-lapis Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita tidak perlu takut lagi. Karena dimanapun kita pergi dan berada, ketika kita awali dengan doa, pujian, dan penyembahan, kita aman. Amin. Ya, saya setiap kali naik pesawat, saudara ya, pada saat tutup itu pintu pesawat,
ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Yang kita lakukan adalah menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena di atas sana, waktu terjadi badai, kita nggak bilang sama pilot, saya mau turun. Dan saudara mau turun di mana, saudara? Ya, saudara nggak bisa seperti di darat. Ada lampu merah, saudara bilang saya turun di sini aja karena hati saya galau. Haleluya. Enggak. Ya, walaupun saudara galau, kalau di dalam pesawat serah total di hadapan Tuhan, mati adalah keuntungan. Ya, hidup adalah untuk Kristus. Betul? Nah, saudara, musim sekarang ini juga saya bilang ya, wah hujan di mana-mana. Oh, tadi aja saya Zoom jam 3 itu. Wah, petir itu keras sekali, saudara. Sampai lagi khotbah kaget saya karena wah kuat sekali. Ya, tapi yang saya yakini, walaupun goncangan terjadi sekarang ini melalui alam, tetapi orang benar tetap dalam perlindungan Tuhan. Ya, besok setelah saya pelayanan di 3 tempat. Nah, pagi, pagi, siang, dan jam 8, jam 12, jam 2 saya pelayanan. Setelah pelayanan saya langsung cepat-cepat ke Jakarta karena saya ada pelayanan. Jadi Sabtu pagi saya ada pelayanan, Sabtu siang saya balik lagi karena ada khotbah di Uni. Saya bilang ya, kalau mau kepinginnya saya di rumah aja. Karena apa? Sekarang hujan-hujan deras begini menakutkan. Tetapi yang saya harus lakukan adalah apa? Menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Ya, saya tidak perlu takut bahaya karena di kamar mandi aja bisa mati kok. Ya, di mana saja kita bisa ada kemungkinan untuk mati. Tetapi yang kita yakin, hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Ya, kapanpun Tuhan mau angkat, ya semua dalam acaranya Tuhan. Makanya saya bilang tadi, kita aja yang kena corona, kenapa nggak mati bersama-sama dengan mereka-mereka yang sudah kena corona dan mati? Ya itu pertanda bahwa kita belum ada tempat ya, masih dibuat kita punya tempat. Ya. Dan yang kedua tadi, ada tugas penting yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara sehingga ya Tuhan masih perpanjang umur kita. Dan yang ketiga, cicilan belum selesai. Haleluya. Nah, berikutnya kita lihat ayat yang ke-9. Apa yang dilakukan oleh Yosafat? Dia menyuruh apa, saudara? Semua rakyatnya harus nyanyi. Ya, dia menyuruh supaya semua harus dengan suara nyaring nyanyi sama Tuhan. Ini yang saya praktekkan kalau di dalam pesawat. Kadang-kala kan di dalam pesawat tiba-tiba gitu loh, saudara. Saya itu berteriak lewat pujian di hadapan Tuhan. Saya udah coba loh. Saat kita ada ketakutan, ada badai datang di atas pesawat begitu, saudara. Saya ini berusaha untuk nyanyi sekeras-kerasnya. Walaupun tidak bersuara, tapi hati saya nyanyi luar biasa untuk mengalahkan ketakutan saya. Dan ini saya alami bolak-balik loh, saudara. Setiap minggu saya ada di pesawat. Dan saya bisa melihat ya bahwa ketakutan boleh datang dadakan. Tapi waktu kita menyanyi, itu mengalahkan segala ketakutan kita. Saat engkau menyembah Tuhan. Mungkin lagunya hanya simple aja, saudara ya. Tetapi itu bisa menenangkan, meneduhkan hati. Sehingga badai boleh ya nggak selesai waktu kita nyanyi. Tetapi setidaknya itu bisa meneduhkan kita, bisa menenangkan kita. Dan kita mulai ya bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ya, jadi kalau mungkin hari ini ada yang lagi kena badai. Mungkin Anda sudah tidak bisa mengucapkan kata-kata doa di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, Anda bisa nyanyi buat Tuhan. Ya, biarlah mulut lidah kita penuh dengan pujian dan penyembahan. Karena ada ayat yang sudah dituangkan lewat pujian mengatakan begini. Mulutku penuh dengan pujian. Ya saudara, biarlah kata-kata yang dikeluarkan di mulut lidah kita saat kita menghadapi goncangan, masalah, pergumulan. Mulut kita selalu dengan pujian. Bukan dengan makian, bukan dengan kata-kata yang ya membuat kita drop gitu, saudara. Tetapi kata-kata positif keluar melalui ungkapan pujian kita di hadapan Tuhan. Amin. Nah, ayat yang ke-20. Kita lihat ya. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ya,
Ayat 20, berdirilah Yosafat dan berkata, percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan tetap teguh. Saudara, saat engkau berhadapan dengan ujian kehidupan, mari tetap percaya Tuhan. Yakin bahwa Tuhan selalu ada di setiap musim hidupmu. Dan tidak ada musim yang abadi dalam hidup ini. Akan ada pergantian musim yang baru di mana engkau akan melihat air matamu akan jadi mata air yang tidak henti mengeluarkan berkat. Amin. Iya. Berikutnya, Yosafat berkata begini, percaya kepada nabi-nabinya, ya, dan kamu akan berhasil. Saudara, saya sudah ungkap tadi ya. Ada kalanya kan Tuhan bisa berbicara melalui alam. Ada kalanya Tuhan bisa berbicara melalui nabi-nabi yang diurapi. Ada kalanya Tuhan bisa berbicara melalui gembala-gembalamu. Bahkan Tuhan juga bisa berbicara melalui sahabat-sahabatmu. Tuhan bisa berbicara melalui anak kecil. Ya, jadi tanggapi bahwa Tuhan itu bisa saja pakai siapa saja untuk menjadi berkat, untuk menyampaikan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya minta kepekaan dari Tuhan. Dan ingat loh, kepekaan datang jika ada keintiman dengan Tuhan. Kalau saudara ada keintiman dengan Tuhan, maka kepekaan, ketajaman itu akan muncul dalam kehidupan kita. Benar tidak? Ya, kalau saudara ada keintiman dengan Tuhan, saudara akan lihat bagaimana perkara-perkara supranatural Tuhan akan kerjakan untuk saya dan untuk saudara. Amin. Nah, kemudian ayat yang ke-21. Ya. Ayat yang ke-21. Ya, kita baca lagi ya. Setelah ia berunding dengan rakyat itu, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-bunuhan. Kita melihat, saudara ya, pertarungan yang dilakukan oleh Yosafat ini, aduh, rasanya nggak masuk akal ya. Masa ada 3 laskar besar? Dia hanya menyuruh rakyatnya, ayo para penyanyi, beres depan. Kita nyanyi aja, ya. Kita hadapi mereka dengan pujian dan penyembahan. Saudara, jika saudara disuruh seperti ini, apa saudara mau gitu loh? Sementara di depan saudara itu punya persenjataan yang lengkap. Terus saudara nggak punya persenjataan, hanya punya mulut memuji Tuhan. Kira-kira bisa menang atau tidak? Rasanya konyol ya. Waktu di depan mata itu sudah ada senjata-senjata perang, tahu-tahu saudara berdiri di depan dan cuma nyanyi. Ya, nyanyi apa? Ku mau cinta Yesus selamanya. Sambil ada tutup mata karena ketakutan gitu ya. Saya percaya bahwa tidak ada orang yang mau melakukan yang seperti itu loh. Konyol banget. Tetapi kita melihat mereka bisa melangkah, mereka bisa lakukan apa yang disuruh oleh Yosafat, karena saya percaya mereka juga sudah dijamah oleh Tuhan, sehingga mereka ada roh keberanian dan Tuhan mengangkat segala roh ketakutan mereka. Amin. Ya, jadi saudara, simple ya. Kalau mana suamimu error.com ya, mari banyak memuji Tuhan. Nggak usah banyak marah-marah, nggak usah banyak komplain-komplain, tetapi pakai lagu aja saudara ya. Haleluya. Kalau engkau mendapati orang-orang terdekatmu error-error gitu saudara, ya ada satu solusi. Lebih baik nyanyi buat Tuhan. Ya, karena itu akan menenangkan jiwa. Ya, kalau perlu sindir suami pakai lagu aja. Haleluya. Pakai lagu rohani ya, jangan pakai lagu dunia. Kalau kalau ada haleluya. Sampai kapan bukan
Amin. Haleluya. Walaupun kita mendapati orang-orang terdekat kita, menusuk kita, menghancurkan kita, membicarakan kita, menyalahkan kita, tetapi kita tetap akan berdiri di tengah badai. Amin. Amin, ibu-ibu. Ya, kalaupun mungkin Anda sudah jatuh tempo, saudara ya, katakan ini pujian. Haleluya. Amin. Ku tahu Tuhan pasti gak salah. Amin. Aku tahu Tuhan pasti gak salah. Amin. Saat kita menyanyi, iman kita ini makin kuat. Kita merasakan sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan yang memenuhi kehidupan kita. Saudara, jangan anggap enteng itu pujian dan penyembahan. Karena waktu Anda memuji Tuhan, engkau sedang menghadirkan Tuhan dalam hidupmu. Sehingga segala kesusahanmu, segala penderitaanmu, semua masalahmu dapat diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau ada paling banyak di sini ibu-ibu loh, ya bapak-bapak cuma berapa lah di sini ya. Ya jadi kalau ibu-ibu engkau ada masalah, kurang Tuhan, sedang ya proses pikul salib saudara ya. Tapi yakinlah di balik salib ada mahkota terindah Tuhan siapkan. Amin. Ya. Kemudian kita lihat karena mereka mau tanggap dengan suara Tuhan. Ingat loh ya, Tuhan akan bekerja sama dengan orang-orang yang taat. Tuhan akan bereaksi untuk menolong kita. Kalau mana kita ini bereaksi benar untuk mencari Tuhan. Nah, karena rakyatnya Yosafat, ya, termasuk Yosafat seorang pemimpin yang luar biasa, yang taat, yang saleh. Ya, mereka bereaksi benar. Apa jadinya endingnya, saudara ya? Kita lihat endingnya tuh indah. Ya, musuh dikalahkan. Ya, dan kita lihat ya, mereka saling bunuh-bunuhan. Itu musuh itu saling bunuh-bunuhan. Dan Yosafat dan rakyatnya melihat, wah semua sudah jadi bangkai. Tidak ada satupun yang terluput. Wah, ini cara kerja Tuhan yang luar biasa. Mereka nggak perang loh. Mereka nggak mengeluarkan tenaga untuk melawan laskar besar ini. Tapi mereka hanya memuji Tuhan. Dan kita lihat cara pembelaan Tuhan itu selalu dengan cara yang ajaib. Setelah mereka melihat ya, terjadi bunuh-bunuhan. Wah, mereka bisa mengambil apa yang telah dirampas oleh orang-orang ini. Dan kita melihat 3 hari itu mereka ngambil apa yang dijarah oleh musuh-musuh ini, saudara, bisa dinikmati oleh Yosafat dan rakyatnya. Ya, ternyata di balik setiap pergumulan tersedia berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa dan spesial. Kira-kira saudara kepingin diberkati oleh Tuhan? Ya, lewati dulu masa-masa yang tidak nyaman, lewati dulu masa-masa yang tidak, saya bilang ya, tidak menyenangkan, ada ketakutan, ada kebimbangan, ada kepanikan. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, menyembah Tuhan, selalu ada pertolongan, selalu ada mujizat, selalu ada jalan keluar, dan kita bisa melihat endingnya itu indah. Amin. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Sehingga bukan kita lagi yang berperang, tapi Tuhan berperang ganti kita semuanya. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Saya serahkan kembali kepada worship leader kita. Atau Ibu Yeni, silakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Hesti, luar biasa firman-Nya sangat memberkati kita semua ya. Oh ya, nanti mungkin ada Bu Hesti mungkin ada kalau digerakkan Roh Kudus untuk berdoa, tapi sebelumnya kita tutup doa dulu ya Bu Hesti. Amin. Jadi biar mereka semua juga terima doa berkat selesai, biar Amin. mereka boleh keluar. Oke, untuk minggu depan ya, Kamis depan saudara-saudara jangan lupa kita akan diberkati dengan pendeta Pak Nahason ya.
Jadi usahakan kalau bisa kita datang kembali setiap hari Kamis depan. Oke, kami kembalikan pada Bu Desi untuk tutup dalam doa dan Bu Hesti doa berkat. Bu Grace? Bu Grace di mana? Aku ada. Tadi Ibu bilangnya Bu Desi, makanya Oh, aku sorry, bingung. sorry. Iya, oke. Mari kita satukan hati kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa bagi kami malam ini. Di mana lewat firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan iman kami diingatkan kembali bahwa apapun masalah kami, apapun persoalan kami, ketika kami datang memuji Engkau, ketika kami datang meninggikan nama-Mu, respon kami benar, reaksi kami benar, maka Engkau Allah yang menolong kami, Engkau Allah yang membuka jalan bagi kami, bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, bahkan apa yang tidak pernah kami dengar, itu yang Kau kerjakan bagi kami. Biarlah hari-hari ini ya Aba ya Bapa, ketika anak-anak-Mu yang ada di dalam ruangan Zoom ini, mereka sedang mengalami masalah persoalan apapun, ketika mereka datang menghadap Engkau memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu, mereka akan mengalami jalan keluar. Bahkan mereka akan melihat mujizat demi mujizat Engkau lakukan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Hesti Lumintang yang sudah memberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Abah ya Bapak, kami percaya hari-hari ini Engkau akan pakai dia luar biasa. Engkau akan bawa dia lebih lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang dia sampaikan, ada banyak orang-orang yang dibangkitkan imannya, dikuatkan imannya, untuk terus berharap kepada Engkau, untuk terus berjalan di dalam keselarasan dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan, menara Heart of Worship ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu ini bukan rutinitas, tapi melalui menara Heart of Worship ini, kami boleh terus diperlengkapi, kami boleh terus mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami boleh terus mengerti isi hati-Mu untuk berjalan di tahun yang baru ini di dalam keselarasan dengan Engkau. Berkati Bu Jenny, berkati Pak Antoni yang mengelola Heart of Worship ini. Biarlah Tuhan hikmat-Mu mengalir atas mereka, kepekaan yang lebih lagi mengalir atas mereka. Bahkan Kau pakai Bu Jenny dan keluarga, pakai Pak Antoni dan keluarga untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila sebentar Tuhan kami akan menyelesaikan menara doa ini, Tuhan kami percaya penyertaan-Mu senantiasa ada atas kami, dan biarlah Tuhan Engkau menyempurnakan menara doa malam ini dengan berkat yang datang melalui hamba-Mu. Terimalah berkat spesial dari Tuhan. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan-Mu sehingga selalu berhasil. Tuhan memberkati akan keluargamu sehingga anak cucumu tidak akan minta-minta roti. Tuhan bawa engkau makin maju dan tidak mundur. Tuhan bawa engkau makin naik. Tuhan bawa engkau jadi kepala dan bukan ekor. Jadi teladan dan bukan menjadi batu sandungan. Segala kutuk-kutuk kebangkrutan, kemiskinan, kehancuran. Segala apapun yang merugikan, mencelakai kami usir, tolak, patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya kami berkemenangan dengan Tuhan. Dan Tuhan karuniakan kepada kami kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kepastian, keselamatan, kemakmuran, kesuksesan, kelimpahan, mujizat yang nyata Tuhan berikan bagi kami semuanya. Dan sebentar kami akan mengakhiri Zoom meeting kami pada malam hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Bahkan sebentar juga kami akan beristirahat, kami akan tidur pada sepanjang malam ini. Kami percaya penjagaan Tuhan sempurna bagi kami, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dan kami sebentar juga akan lanjut doa satu persatu. Kiranya pengurapan yang dahsyat, pewahyuan yang baru Engkau kerjakan bagi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Iya, saya mendoakan Ibu Jenny dulu ya. Shikarala Bapa Pakura Shibad Nakura Baikan Sekenai. Ini masa penampian. Ini masa engkau dimurnikan. Tetapi engkau harus tahu bahwa
Aku Tuhan menjadikan engkau pribadi yang berharga. Sesuatu yang berharga itu mahal harganya. Dan aku akan percayakan banyak mujizat di dalam hidupmu. Karena ingat baik-baik, di mana ada pemurnian, di situ ada berkat yang besar. Aku Tuhan akan membuka pintu-pintu yang luar biasa, di mana engkau akan lihat bukan sekedar pintu mujizat, bukan sekedar engkau hanya mendapatkan apa yang engkau inginkan, tetapi ingat baik-baik. Ada hal-hal supranatural yang datangnya dari Tuhan, intervensi surga akan terjadi bagimu. Sehingga engkau bisa melihat bahwa mujizat itu benar-benar nyata bekerja dalam hidupmu. Aku hanya berpesan kepadamu, engkau jangan takut menghadapi setiap pemurnian ini. Karena aku memperlengkapi engkau dengan perlengkapan senjata Allah. Sehingga engkau kuat, engkau menang, engkau diberkati Tuhan. Bilangan pasal 6, ayat 24-26. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kemudian Ibu Ana, ada Ibu Ana. Oh ya, Ibu Ana. Kok ada dua ya? Oke. Siapa papa kuralai bikin sekenai. Dalam segala apapun yang engkau kerjakan, mintalah hikmat dari Tuhan. Supaya engkau punya ketajaman dalam mengambil keputusan. Karena aku sedang membawa engkau pada pelayanan yang berdampak. Aku ingin mengingatkan kepadamu bahwa pelayanan itu tidak mudah, harus pikul salib. Engkau harus siap untuk tidak dihargai. Engkau harus siap untuk disepelekan. Engkau harus siap untuk mengalami keadaan-keadaan yang terkadang engkau tidak suka, tetapi aku harus paksakan, engkau harus suka. Karena itu proses pembentukan karakter, itu proses pelatihan mental. Tapi engkau lihat ketika engkau lulus, engkau akan mendapatkan perkara-perkara supranatural, perkara-perkara spesial engkau akan temukan bersama dengan Tuhan. Jadi engkau jangan takut pikul salib. Jangan takut hadapi badai. Karena di tengah badai engkau akan menemukan jawaban. Engkau renungkan Tuhan ini 2 Tawari pasal 16 ayat yang ke-9. Haleluya. Amin. Ya, kemudian Ibu Joanna. Oke. Bersama Yesus engkau akan lakukan perkara-perkara yang besar. Engkau jangan takut, jangan gelisah, sebab ada Tuhan yang selalu menyertai. Aku tahu akan kebutuhan makan minum pakaimu. Ingat baik-baik, orang benar tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah goyah dengan semua kesulitan yang terjadi, dengan semua musim yang berubah, dengan semua kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Engkau harus yakin bahwa masih ada pertolongan dalam nama Yesus dan engkau tidak perlu panik. Karena aku tetap sama dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari engkau baca kebenaran firman Tuhan ini. Keluaran 15 ayat yang ke-26. Haleluya. Amin. Kemudian Ibu Aling, sabarlah dalam masa kesesakan dan bertekunlah engkau dalam doa. Harapan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan engkau. Aku Tuhanmu yang tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sangat tahu bahasa tetesan air matamu. Aku dapat menggantikan air matamu jadi permata yang indah. Jadi engkau jangan lemah, biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan khawatir Ibu, masa tuamu aku yang gendong. Dan jika aku yang gendong, engkau tidak akan pernah terjatuh. Jika aku yang gendong, engkau tidak akan pernah kekurangan kekeringan. Dalam nama Yesus, engkau baca kebenaran firman Tuhan ini. Rapapapa kora sekenawat, lekena waikan sekenawat naik sikenai. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Haleluya. Amin. Kemudian Pak Dodi Yahya, letakkan tanganmu di dadamu. Tidak ada sakit penyakit yang membahayakan dalam tubuhmu. Karena akulah dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan engkau. Bersukacitalah engkau di tengah pengharapanmu. Bergembiralah engkau karena ketika engkau bergembira itu yang membuat engkau panjang umur dan sehat. Jadi bersyukur setiap saat. Pujilah Tuhan. Bersujudlah di hadapan Tuhan. Menyembah Tuhan. Karena itu yang membuat engkau kuat dan engkau panjang umur. Hari ini engkau baca firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Haleluya. Amin. Kemudian Ibu Eli, Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupanmu. Tuhan selalu tahu bagaimana bertindak di waktu yang tepat. Sekalipun engkau dikepung dengan begitu banyak persoalan. Tetapi ingat peristiwa Musa. Di detik-detik terakhir ada laut yang bisa terbelah. Untuk apa? Untuk engkau bisa lewat. Untuk menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa. Yakinlah bahwa aku tetap sama dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Aku akan datangkan pertolongan. Di mana engkau kerja, di situ ada mujizat. Makanya setiap kali engkau datang di tempat kerja, deklarasikan.
Aku diberkati Tuhan. Aku alami mujizat Tuhan. Aku akan melihat multiplikasi akan terjadi di tengah apa yang aku kerjakan. Kata-kata positif itu engkau harus gemakan. Kata-kata negatif itu engkau jauhkan dalam hidupmu. Dan engkau harus yakin bahwa aku Tuhan selalu hadir untuk menemani engkau. Walaupun keadaannya engkau tidak bisa robah, tapi hatimu yang harus engkau robah. Hatimu yang harus terjaga dengan ucapan-ucapan syukur dan membangun. Mari hari ini engkau baca kebenaran firman Tuhan. What I can be cannot say kenai. Keluaran 34 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Haleluya. Amin. Kemudian Ibu Kuihwah. Aku Tuhan gembalamu yang baik. Aku yang membaringkan kau di padang rumput yang hijau. Aku yang menyegarkan jiwamu. Walaupun engkau mendengar kabar-kabar yang sangat menakutkan untuk air-air ini di akhir zaman ini. Tetapi engkau harus punya keyakinan bahwa aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau minta-minta roti. Tetapi makanmu selalu terjamin. Mau masuk lagi? Pertolongan selalu datang tepat pada waktunya. Jangan engkau bimbang, Ibu. Jangan engkau sedih. Aku Tuhan selalu mengatur jalan hidupmu. Aku tahu jalan hidupmu. Dan biarlah engkau selalu timbul bagaikan emas murni. Dari Tuhan datang pertolongan. Mazmur 91 ayat 1 dan ayat yang kedua. Haleluya. Amin. Kemudian Ibu Grace. Ibu Grace Ikoalu. Sawata haidi kenusikeno wata maiken him. Janganlah hatimu menjadi tawar ketika melihat Goliat di depan mata. Aku tahu atributmu sederhana. Sementara engkau melihat atribut dari Goliat itu megah dan sempurna. Tapi engkau akan melihat dalam pertempuran ini, engkau disertai Tuhan. Backupmu Tuhan, engkau tidak perlu takut bahaya. Karena engkau akan lihat, dengan kekuatan mentalmu, engkau akan mengalahkan Goliat. Dengan kekuatan imanmu, engkau akan menghancurkan Goliatmu. Makanya mampulah engkau berkata sekarang ini, segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Lewati hari-harimu dengan syukur. Lewati hari-harimu dengan berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada tantangan. Berterima kasihlah kepada masalah. Karena melalui tantangan dan masalah, engkau makin dihidupkan rohmu di hadapan Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Haleluya. Amin. Kemudian Pak Timotius Gunawan. Akulah Tuhan yang akan memperluas daerah pekerjaanmu walaupun dipenuhi dengan begitu banyak persoalan badai datang dadakan. Ada banyak hal yang engkau temui, laskar-laskar besar menyerang engkau. Ada banyak yang engkau lihat, perjalanan kehidupan pelayananmu tidak mudah. Tapi aku berkata, aku tetap menjaga engkau. Engkau lihat peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 yang dimasukkan dalam api, tetapi raja bisa melihat ada 4 orang. Itu pertanda walaupun engkau dimasukkan di dalam ujian kehidupan. Tapi engkau akan keluar dengan kemenangan karena Tuhan tetap menyertai engkau. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Dan janji Tuhan itulah yang akan menghidupkan engkau. Mari engkau renung kebenaran firman Tuhan ini hambaku. Mazmur 107 ayat 6 sampai 8. Haleluya. Amin. Kemudian Ibu Christine, bersama Yesus engkau akan lakukan perkara-perkara yang besar. Janganlah engkau takut dan janganlah gelisah hatimu ketika engkau mendengar kabar-kabar yang tidak menyenangkan. Ketika engkau disalahkan, direndahkan, dibicarakan, diposisikan di tempat yang tidak nyaman. Mengucap syukurlah engkau senantiasa. Percaya ada Tuhan yang membela engkau dan akan ada keadilan buat engkau. Jangan sedih hatimu. Apapun yang terjadi, sampaikan isi hatimu di hadapan Tuhan. Percaya ada Tuhan yang menolong engkau. Percaya ada Tuhan yang selalu menemani engkau. Nahum 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Haleluya. Amin. Kemudian Ibu Sri. Ya, Ibu Sri. Rapapapapaku rapaikan sekenai. Minta ketajaman dari Tuhan untuk engkau menentukan sikap dan pilihan yang tepat dalam hidup ini. Karena ada banyak kali engkau bingung juga menghadapi setiap masalah. Dan engkau tidak tahu berbuat apa-apa seperti Yosafat. Dia seorang raja, dia sendiri mengatakan aku tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi pada saat engkau merasa engkau tidak bisa berbuat apa-apa, datanglah kepada Tuhan. Bersujud sembahlah engkau di hadapan Tuhan sambil memuji Tuhan. Karena engkau tahu, aku Tuhan yang intervensi engkau. Aku Tuhan yang akan membawa engkau pada hal-hal yang luar biasa. Aku Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat buat engkau. Apa yang tak pernah engkau duga, yang tak pernah engkau pikirkan, itu yang aku siapkan untukmu.
Tetaplah berjuang dan hendaklah engkau selalu bergembira, tetap bersemangat, karena orang yang bersemangat dalam hidupnya, dia kuat menanggung penderitaannya. Mari engkau baca Mazmur pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Haleluya. Amin. Kemudian Dinda, Rai, the second what I can say, aku gembalamu yang baik. Aku tidak akan biarkan engkau disakiti, aku tidak akan biarkan engkau direndahkan dan diremehkan. Aku akan promosikan engkau tepat pada waktunya. Aku, Tuhan, benar-benar akan orbitkan engkau dalam kemuliaan Tuhan. Makanya engkau harus berespon benar, sekalipun disakiti, dikecewakan, direndahkan. Tetap berpikir positif bahwa semua itu aku izinkan untuk melatih engkau supaya engkau tetap rendah hati, engkau ada pembentukan karakter yang benar, dan ada pelatihan mental supaya engkau menang di tengah ujian-ujian kehidupan. Mari engkau camkan Ayub pasal 5 ayat yang ke-9. Haleluya. Amin. Kemudian Ibu Esther, ready second what, baik and second what, hadapi lembah kekelamanmu. Engkau hanya mampir sesaat di sana. Tidak selama-lamanya engkau ada di lembah kekelaman. Tapi engkau harus bersyukur, karena di lembah kekelaman itulah keajaiban Tuhan selalu ada untukmu. Di lembah kekelaman itulah engkau akan melihat tanda penyertaan Tuhan bagimu itu luar biasa. Engkau jangan bersungut-sungut, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Hadapi masalahmu, syukuri keadaanmu, dan engkau harus menang menghadapi semuanya. Aku, Tuhan, akan menggantikan air matamu jadi permata yang indah, dan engkau akan melihat keajaiban Tuhan bekerja dalam hidupmu, sehingga apa yang engkau minta, apa yang engkau butuhkan dalam keuangan, Tuhan menyediakan tepat waktunya. Mari engkau camkan kebenaran firman Tuhan ini. What an I can awaken, seek and awaken him. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Haleluya. Amin. Kemudian Pak Budi Junata, ada banyak kali engkau sedang menunggu janji Tuhan lewat suara nubuatan. Dan aku tahu bagaimana engkau juga meminta keadilan Tuhan. Aku tahu bagaimana engkau meminta jawaban yang benar-benar membawa engkau kepada kemajuan. Ingatlah bahwa aku selalu berkarya dalam hidupmu. Aku selalu berperang ganti engkau. Apa yang telah aku janjikan kepadamu, ingat baik-baik. Sebelum aku berjanji, aku sudah mempertimbangkan bahwa aku bisa melakukannya untukmu. Jadi engkau jangan khawatir, waktunya akan tiba. Apa yang engkau minta, apa yang engkau doakan, semua aku akan kerjakan indah pada waktunya. Aku, Tuhan, tidak bermain-main. Aku tidak pernah berjanji dan tidak menepatinya. Kalau aku berjanji, aku akan menepatinya. Makanya engkau sabar, tenang. Nantikan aku berkarya indah pada waktunya. Mari engkau baca firman Tuhan ini. Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Haleluya. Amin. Kemudian Ibu Wulandari. Ya. Sebentar. Iya. Tadi Bu Yeni tadi kalau ada yang nggak ikut khotbah nggak usah dimasukin. Oke. Oke. Sekarang Ibu Yena. Ibu Yena. Ingat bahwa tahun ini tahun Yobel buat engkau. Engkau harus declare. Tahun ini tahun pembebasan. Tahun ini pintu-pintu akan dibuka. Tahun ini engkau harus punya keyakinan dengan iman bahwa sesuatu yang mustahil akan terjadi bagimu di tahun ini. Apa yang tak pernah engkau duga, yang tak pernah engkau pikirkan, itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Makanya engkau harus perkuat imanmu, karena iman selalu menembus tembok fakta. Apa yang tidak mungkin bagimu, itu yang dikerjakan Tuhan atas pribadimu. Hari ini, mari engkau baca, camkan kebenaran firman Allah. Mazmur 121 ayat 1 dan ayat yang kedua. Haleluya. Amin. Ya, kemudian Ibu Sarah Mulia. Walaupun engkau melihat hanya setitik embun, tapi itu bisa aku rubah menjadi hujan berkat, hujan deras yang engkau akan nikmati berkali-kali.
karena aku akan perintahkan berkat berkali-kali akan masuk di wadahmu, di lumbung-lumbungmu, dan tersedia berkat Tuhan atasmu. Makanya hargai proses penaburan, sehingga tuaian menanti engkau. Setialah pada perkara-perkara yang kecil, dan aku akan percayakan engkau lebih lagi dalam perkara-perkara yang besar. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini hambaku. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Haleluya. Amin. Ya, kemudian ya dari tadi yang buka kamera kan Ibu Mika ya. Oke, Ibu Mika. Shekarala papa kurasi bat na kurasi kenai. Laise kena wat paikan si kenai. Aku Tuhanmu yang tidak pernah ingkar janji. Aku taruh mata dan taruh perhatian kepadamu hambaku. Sekalipun engkau mengalami banyak pengalaman pahit dalam hidup ini. Tapi tahukah engkau? Pengalaman-pengalaman pahit menjadikan engkau pribadi yang bukan sekedar cerdas, tapi cerdik. Makanya engkau harus bersyukur karena segala sesuatu yang aku izinkan membelajarkan engkau. Dan menyadarkan engkau bahwa Tuhan itu hidup bagimu. Apa yang saat ini engkau sedang jalani, apa yang sedang engkau minta, apa yang sedang engkau harapkan, semua itu akan terjadi tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Jangan takut, Tuhan tidak akan permalukan engkau. Apa yang engkau butuhkan, aku selalu sediakan tepat pada waktunya. Mari engkau renungkan, camkan firman Tuhan ini. Yeremia 17 ayat yang ke-14. Haleluya. Amin. Ya, kemudian Ibu Nini. Ya, Ibu Nini, Tuhan selalu hadir di setiap musim hidupmu. Dan tidak ada musim yang abadi dalam hidup ini. Engkau akan lihat akan ada pergantian musim yang baru, di mana air matamu akan menjadi mata air yang tidak akan pernah kering. Air matamu akan jadi mata air yang tidak akan pernah berhenti mengeluarkan air. Karena aku tahu jalan hidupmu. Aku tahu proses hidupmu. Dan aku akan membuat engkau bisa melihat bahwa perkara-perkara supranatural engkau akan terima bersama dengan Tuhan. Kalaupun ada orang yang menebar kebencian kepadamu, engkau jangan masukkan dalam hati. Berikan pengampunan kepada mereka yang menyakiti engkau. Kalau ada yang menebar kebencian, gak usah digubris. Tugasmu adalah melakukan yang baik. Aku Tuhan yang akan menolong engkau, yang akan memberkati engkau. Sehingga apa yang engkau minta dan doakan, aku mengerjakannya tepat pada waktunya. 2 Tawari pasal 16 ayat yang ke-9. Haleluya. Amin. Kemudian Pak Sugiarto. Sepapa kuralaikan him, letakkan tanganmu di pundakmu. Dalam menjalankan apa yang aku mau, engkau harus pikul salib, bukan? Sekalipun salibmu sekarang ini begitu berat, tapi jangan minta salibmu diringankan, tapi minta bahumu diperkuat. Sehingga engkau bisa menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan, karena aku perkuat bahumu untuk menanggung salib itu. Tapi engkau harus yakin, salib itu akan berubah menjadi mahkota. Apa yang saat ini engkau hadapi, hadapi dengan iman. Hadapi bersama dengan Tuhan. Engkau jangan takut, aku berperang ganti engkau. Aku Tuhanmu yang tidak pernah gagal tepati janji. Engkau akan melihat kejadianmu dahsyat. Pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Mari engkau renungkan kebenaran firman Tuhan ini hambaku. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Haleluya. Amin. Ya. Kalau Ibu Lindiawati Sutikno sudah tadi ya Bu, jam 3 tadi udah. Kemudian Ibu Lilian Kurniawati. Sawata mama makurase baiken olai kena bikin osi kenai. Perjalananmu masih panjang. Dan ada hal-hal yang engkau lalui bersama dengan Tuhan. Begitu banyak tantangan, begitu banyak ujian. Tetapi aku beritahu engkau, semua akan selesai tepat waktu. Aku Tuhan tahu apa yang harus aku perbuat dalam hidupmu. Aku tahu bagaimana harus bertindak di waktu yang tepat. Karena engkau ingat peristiwa Musa, bukan? Hanya bermodalkan tongkat. Dan dia memukulkan tongkat itu di batu. Batu bisa mengeluarkan air. Bukankah persoalan yang dihadapi hanya sekejap ada jalan keluar jika aku mau melakukannya?
Apa yang sedang kau hadapi, semua akan selesai hambaku. Karena aku akan datangkan pertolongan tepat pada waktunya. Jangan gelisah hatimu, jangan panik, Tuhan tetap beserta denganmu. Dan engkau akan lihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan berlaku buat engkau. Nahum 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Haleluya. Amin. Kemudian Ibu Janik Rahayu. Rapapa korasi kena watekai kena bikin sikenai. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan dispesialkan oleh Tuhan. Walaupun ada goncangan badai, tapi engkau akan lihat pertolongan Tuhan akan datang tepat waktunya. Aku Tuhan sedang mempersiapkan berkat di perahumu. Ikan-ikan besar akan masuk di perahumu. Dan aku Tuhan mengizinkan engkau berbagi dengan perahu yang lain supaya perahumu tidak tenggelam. Aku ingin membawa engkau pada peristiwa-peristiwa supranatural. Makanya engkau tidak perlu khawatir apa saja yang kau minta dan doakan, aku yang mengerjakannya tepat pada waktunya. Matius 21 ayat yang ke-22. Haleluya. Amin. Oke, yang Ibu Jenny sudah selesai karena yang lain kan belum buka. Ibu Aling sudah ya? Bu Yang lain Maria buka tuh Bu kamera. dari tadi juga Bu Maria sama Oh ya, Ibu Maria. Bu Maria sama siapa lagi tadi? Semua ikut dari pertama kok Bu ini. Second one. Carilah hukum dan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambah kepadamu. Apa yang ditambahkan? Itulah perkara supranatural yang tak pernah engkau duga, yang tak pernah engkau pikirkan. Itu yang aku siap, tenangkan hatimu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan untukmu. Aku tahu apa yang harus aku kerjakan di waktu yang tepat. Karena aku sendiri Sikaralah papa korasi kenai, bersukacitalah engkau di tengah pengharapanmu. Ingat hambaku, engkau punya banyak talenta dan karunia, tetapi kadangkala aku dapati engkau kurang percaya diri. Engkau harus bangkit hambaku. Engkau harus tampil beda, ciptakan perbedaan. Karena aku ingin membuka pintu-pintu mujizat untukmu. Aku ingin supaya engkau hargai talentamu. Aku ingin membawa engkau dalam karya-karya yang besar. Sehingga karya-karyamu akan memperkaya kehidupanmu. Jangan takut hambaku, Tuhan tetap beserta denganmu. Mari engkau baca kebenaran firman Tuhan ini. Second awaken him, bilangan 23 ayat yang ke-19. Haleluya, amin. Iya. Udah Bu, selesai? Tadi ada Bu Maria sama Bu siapa tadi yang minta didoain tadi? Miranda ya. Maria itu Bu buka kamera dari tadi nih. Sama Barusan saya doakan Ibu Maria, Bu. Oh sudah ya. Barusan Bu Maria. Oh silakan keluar dulu ya Mbak. Udah ya. Oke. Yang lain belum buka kamera, Bu Bu. Miranda dari tadi minta didoakan tapi nggak buka Iya. kamera. Nggak bisa, kameranya nggak bisa dibuka oke. katanya. Oke. Oke, Ibu Miranda. What the mic can see can why? What the why can see can what the papa kurasi can what the mic can him. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu betapa engkau berjuang hari-hari ini. Hanyalah air mata yang engkau berikan di hadapan Tuhan. Tetapi ingatkah engkau, air matamu berharga di mataku. Aku ikut menangis di tengah tangismu. Dan engkau akan melihat, aku Tuhan melindungi engkau. Aku sebagai penjaga Israel yang tidak pernah terlelap bagimu. Memang engkau tidak berdaya. Tapi aku Tuhan. Harus engkau percayai bahwa aku mampu melakukan mujizat dalam hidupmu. Engkau akan melihat pertolongan akan datang tepat pada waktunya. Jangan engkau gelisah hatimu. Tuhan tetap beserta denganmu. Silakan engkau camkan kebenaran firman Tuhan ini hambaku. Mazmur 80 ayat yang ke-20. Haleluya. Amin. Sudah Ibu? Udah. Karena mereka nggak buka kamera, jadi mungkin tidak pengen didoain, Bu. Terima kasih banyak Bu Esti. Sampai nanti kapan kita jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Sampai kali depan ya. Makasih semuanya. Selamat malam. Iya, Ibu Aling. Selamat malam. Makasih Bu Jenny, makasih Bu Lilian, Ibu Grace, Ibu Wulandari, Pak Sutrisno.
semua diberkati Tuhan. Amin. Saya keluar Amin. ya. Sama-sama, yuk. Oke. Terus ini gimana ya? Selalu bermasalah. Oke, keluar masing-masing ya. Mika. Sebentar. Ini tetap nggak bisa loh punya aku, ini gimana caranya ya? Aku juga bingung nih caranya gimana. Aduh. Buka Mika, suaranya kamu nggak ada suaranya nih. Suaranya kamu nyalain. Ini aku nggak bisa matiin masalahnya. Gimana ya caranya ya? Ya udah. Ntar mati-mati sendiri ya kayak ya. Ya udah deh. Dadah Mika. Aduh, ini nggak bisa.